Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 272 bertepatan dengan bab ke 1289. Baru saja Tang Sihai menyelesaikan perkataannya, ponselnya yang ada di atas meja mendadak bergetar. Telepon merupakan panggilan masuk dari Yi Chen. Dia menjaga air mata dengan buru-buru, sengaja bersikap menerima telepon seperti biasanya. Dia berkata dengan nada hormat, "Tuan muda." Sekarang ini Yi Chen sudah mendorong sepedanya keluar dari panti asuhan di sisi jalan. Di depan gerbang panti asuhan, dia mengambil ponsel lalu membuka mulut dan berkata, "Pengurus Tang, terima kasih kepadamu selama beberapa tahun ini." Tang Sihai bergegas menjawab, "Tuan muda, apa yang Anda katakan ini? Mengapa saya tidak mengerti?" Yi Chen mengatakan, "Aku baru saja keluar dari panti asuhan Jinling." Tang Sihai berkata sambil tertawa, "Ternyata Tuan Muda kembali ke panti asuhan. Bagaimanapun itu merupakan tempat Tuan Muda tumbuh besar sejak kecil. Pasti sangat berkesan, bukan?" Chen berbicara dengan nada datar. "Sudah, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Tante Li sudah mengatakannya kepadaku. Kala itu kamu yang menyuruh Tante Li untuk menyelamatkanku. Kamu juga yang sudah mengatur seisi panti asuhan untuk menjaga keselamatanku. Budi ini akan terus aku ingat." Baru kemudian Tang Sihai menghela napas dengan pelan. "Tuan muda, Anda sudah tahu semuanya?" "Ya, aku sudah tahu semuanya. Oleh karena itu, aku menelponmu untuk berterima kasih." Yi Chen sama sekali tidak tahu bahwa masih ada sesuatu yang disembunyikan di balik masalah ini. Namun, pada saat itu juga dia memang sangat berterima kasih kepada Tang Sihai. Tang Sihai bergegas mengatakan, "Tuan muda, ucapan Anda terlalu berat. Ayah Anda berbudi pada saya. Saya tidak mampu menyelamatkan ayah dan ibu Anda. Saya tidak bisa memaafkan diri sendiri seumur hidup ini. Lebih tidak berani lagi menerima ucapan terima kasih Anda." Yi Chen mengatakan, "Aku menelponmu selain untuk berterima kasih, juga masih ada satu hal, yakni ingin tahu siapa yang mencelakai orang tuaku hingga mati. Apa kamu punya petunjuk?" Tang Sihai mendesah, "Selama bertahun-tahun saya terus-menerus mencari petunjuk, namun senantiasa tidak mampu menemukan jejak petunjuk. Ditambah lagi, saat para prajurit mati itu mencelakai orang tua Anda, kala itu mereka satu persatu mengulum kapsul yang terbuat dari sianida di dalam mulutnya. Senyawa kimia sianida semacam ini dimulai dari saat Perang Dunia Pertama, merupakan benda beracun yang digunakan khusus oleh agen rahasia. 0,1 gramnya saja sudah bisa mendatangkan kematian untuk manusia, juga tidak bisa diobati. Aku menyaksikan mereka mati karena racun di hadapanku, namun aku malah tidak bisa apa-apa. Aku ingin memeriksa sedikit jari mereka, namun menyadari bahwa ke-10 dari tangan mereka, sidik jarinya sudah diasah hingga hilang oleh orang lain. Sama sekali tidak bisa menemukan petunjuk apapun dari diri mereka. Jangankan untuk memeriksa identitas, bahkan untuk memastikan kewarganegaraan mereka saja juga tidak bisa." Yi Chen bertanya, "Lalu apa kamu tidak memiliki seseorang untuk dicurigai?" Tang Sihai menjawab, "Ini menurutku 50% kemungkinan dilakukan oleh orang dalam anggota keluarga Yi." "Oh," Yi Chen bertanya dengan suara dingin, "kenapa berkata demikian?" Tang Sihai mengatakan, "Ayah Anda memiliki kemampuan luar biasa, berbakat dan berwibawa. Kala itu merupakan tokoh yang bersinar di antara seluruh keluarga Yi. Dia membawa keluarga Yi memperluas daerah kekuasaan, berjuang menghadapi persaingan, membuat kemampuan keluarga Yi sampai ke puncaknya. Namun juga dikarenakan hal ini, dia dibenci orang lain. Akhirnya mengalami sedikit
perselisihan dengan keluarga besar kelas atas dari daerah barat, kemudian berkali-kali dijebak oleh orang lain. Pada akhirnya memunculkan perselisihan dengan tuan besar. Dalam emosi dia meninggalkan keluarga Yi. Tuan besar awalnya mengira ayah Anda hanya gegabah sesaat, jadi ingin mengambil kesempatan itu untuk membiarkannya tenang sejenak. Namun tidak disangka ayah dan ibu Anda malah kehilangan nyawa mereka di kota Jinling secara tidak diduga. Sejak saat itu, Tuan Besar merasa sangat sedih dan terpuruk, bertekad untuk menemukan keberadaanmu, membawa Anda kembali untuk merawat Anda di sisinya. Bahkan dikarenakan rasa bersalah terhadap Anda, dia berharap bisa membimbing Anda menjadi penerus generasi selanjutnya. Tapi saya takut ada anggota keluarga Yi yang kembali melakukan hal yang merugikan Anda. Bagaimanapun Tuan Besar usianya sudah tua. Jika membawa Anda pulang kembali ke keluarga Yi, membiarkan Anda terekspos di hadapan para anggota keluarga Yi, dia juga belum tentu bisa menjamin keselamatan Anda. Oleh karena itu, aku berinisiatif sendiri membiarkan Anda tinggal di kota Jinling, kemudian menyembunyikan semua informasi yang berkaitan Anda. Saat Gu Yanzong dari keluarga Gu mencari Anda kala itu, aku juga tidak membiarkannya mengetahui Anda di sini. Chen kembali bertanya, lalu mengapa beberapa waktu yang lalu kamu kembali mencariku untuk kembali? Tang Sihai berkata dengan serius, Tuan Muda, jujur saya katakan, kesehatan Tuan Besar semakin lama semakin buruk. 2 tahun belakangan ini, namun dia merasa sangat tidak puas dengan kondisi keturunan keluarga Yi yang bersikap tidak mau maju, tidak rela membiarkan mereka mewarisi keluarga Yi. Oleh karena itu, saya mau memberitahu kepadanya bahwa Anda masih hidup. Tuan Besar otomatis saja merasa sangat antusias, jadi ingin membimbing Anda menjadi pewaris grup di Hao, dan uang senilai 10 miliar yuan itu hanya sebagai latihan. Setelah Anda bersedia untuk kembali kelak, harta kekayaan keluarga Yi senilai triliunan yuan mungkin akan diserahkan kepada Anda untuk diurus. Yi Chen berbicara dengan nada datar. Aku sudah mengerti, pengurus Tang, selama bertahun-tahun ini. Masalahku ini sudah merepotkanmu. Tang Sihai terburu-buru mengatakan, Tuan Muda, saya merasa bersalah dan malu. Budi ayah Anda kepada saya sangat besar. Jangankan untuk hal kecil ini, meski harus memberikan kepada saya sebagai gantinya, saya juga tidak akan ragu. Ijen berkata dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak tertarik dengan aset kekayaan keluarga Yi, tapi tunggu saat kesempatannya sudah tepat, aku pasti akan pergi untuk menyelidiki dengan jelas hal yang tersembunyi di balik orang tuaku yang mati karena dicelakai. Sampai saatnya nanti, apa yang harus dihitung akan diperhitungkan, yang harus dibayarkan harus dibayarkan. Tang Sihai merasa sangat terharu. Dia berkata dengan suara yang bergetar, Tuan Muda, dengan ucapan Anda ini, saya sudah bisa mati dengan tenang. Sekarang ini Anda sangat dihormati oleh orang-orang, merupakan naga asli di dunia. Aku percaya dengan kemampuan Anda pasti mampu membalaskan dendam Tuan kedua dan Nyonya kedua. Bicara sampai di sini, Tang Sihai sudah menangis hingga kehilangan suaranya. Kala itu di keluarga Yi, Tang Sihai posisinya belum sampai menjadi pengurus besar keluarga. Dia hanya merupakan seorang asisten pengikut ayah Yi Chen. Karena penghasilannya yang besar, dia menjadi target teman-temannya yang tidak baik. Mereka menipunya ke Makau, lalu membuatnya kalah di meja judi hingga menghabiskan seluruh hartanya yang ada. Tang Sihai kemudian terpuruk dan berubah menjadi pejudi. Dia meminjam uang yang dengan bunga tinggi untuk pergi ke tempat judi di Makau, berharap bisa memenangkan kembali uangnya. Namun akhirnya dia malah terperangkap semakin dalam. Pada akhirnya Tang Sihai bukan hanya kalah dan kehilangan semuanya, namun juga dikejar dan ingin dibunuh oleh rentenir. Pada saat sudah tidak punya jalan lain, dia kemudian mempertaruhkan sepasang tangannya di tempat judi, namun tidak disangka sepasang tangannya juga kalah dalam judi.
Berdasarkan aturan dunia perjudian di Makau, di tempat judi, tidak peduli apa yang sudah dipertaruhkan, tetap harus mengakui kekalahan. Juga dikarenakan oleh hal itu, di dekat tempat perjudian di wilayah yang tidak diperhatikan oleh orang, entah ada berapa banyak penjudi yang kehilangan tangan dan kaki mereka dan hidup dengan mengandalkan mengemis. Tapi meski demikian, para penjudi itu masih saja berhemat, ingin mengumpulkan uang untuk masuk lagi ke tempat judi dan bertaruh. Sekali kehidupannya sudah sepenuhnya tidak berguna. Tang Sihai yang kala itu juga hampir saja berakhir sampai pada tahap seperti itu. Pada akhirnya ayah Yichen yang menggelontorkan uang sebanyak puluhan juta yuan untuk menebusnya keluar dari dalam tempat perjudian, lalu mendesaknya untuk bersumpah agar tidak menyentuh perjudian lagi selamanya. Demi menjamin dia sepenuhnya bertobat dari judi, dia kembali ke jalan yang benar. Ayah Yichen sengaja menaikkan jabatannya, menjadikannya sebagai pengurus pribadi. Keluarganya senantiasa membawanya di sisinya, sama sekali tidak mengizinkannya untuk menyentuh bentuk perjudian apapun. Sejak saat itu, Tang Sihai menjadi tersadar sepenuhnya, melayani dan di sisi ayah Yichen dengan segenap hati, bukan hanya berusaha sekuat tenaga untuk membantu ayah Yichen menanggung beban masalah. Dia juga mengikuti ayah Yichen dan belajar banyak pengalaman berharga tentang pengurusan dan pengembangan. Dalam kurun waktu beberapa tahun, dia kemudian bertumbuh menjadi bawahan keluarga Yi yang paling hebat. Kemudian dia mendapatkan apresiasi dari kakak Yichen. Tuan besar berniat untuk menjadikannya pengurus umum dari seluruh keluarga Yi, namun dia tidak setuju sama sekali. Pada akhirnya ayah Yichen yang mendesaknya untuk menyetujui hal itu. Jika dikatakan dengan ucapan dari ayah Yichen, kemampuan Tang Sihai sudah sampai pada tingkatnya dia tidak seharusnya membatasi diri dan hanya menjadi seorang pengurus keluarga pribadi yang kecil. Seharusnya memiliki ruang perkembangan yang lebih luas. Dalam benaknya, seluruh pengurus umum keluarga Yi merupakan kedudukan tertinggi yang bisa diberikan oleh masyarakat kelas atas kepada orang luar. Tang Sihai mampu duduk di posisi ini, bisa dijamin hidupnya kelak akan makmur dan kaya. Dia tidak ingin demi dirinya. Tang Sihai menyerah pada kesempatan bagus yang diberikan itu. Sementara Tang Sihai, meski dia bukan lagi pengurus pribadi keluarga dari ayah Yichen, namun sikapnya terhadap ayah Yichen malah menjadi semakin setia. Dia bahkan menganggapnya sebagai orang yang akan dilayaninya seumur hidup. Hanya saja disayangkan ayah Yichen meninggal terlalu cepat. Ini juga menjadi rasa bersalah terbesar bagi Tang Sihai selama hidupnya. Dia terus saja merasa jika dia masih menjadi pengurus pribadi keluarga dari ayah Yichen, maka mungkin saja orang tua Yichen tidak akan meninggal. Dia mungkin bisa menggantikan mereka, menghadang beberapa serangan pada saat genting. Mereka juga bisa mempunyai kesempatan untuk hidup yang lebih lagi. Mengenang akan masa lalu, Tang Sihai menangis hingga tak bisa bersuara. Mendengar suara tangisannya yang begitu menyedihkan, hati Yichen juga merasa teriris. Meski sudah berlalu bertahun-tahun, namun begitu mengingat bahwa orang tuanya bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan meninggal karena musibah yang disengaja, hati Yichen juga merasa tersiksa dan marah tiada tara. Sebagai seorang anak, dendam dari orang tua adalah dendam terdalam. Dendam ini tidak perlu diungkit oleh Tang Sihai. Dia juga sudah pasti akan membalaskannya dengan semaksimal mungkin. Jika tidak, maka sama saja dengan tidak menjalankan tugas sebagai seorang anak. Lalu dia berkata dengan suara yang dingin, "Pengurus Tang, kamu tenang saja untuk hal ini. Aku Yichen bersumpah pada Tuhan pasti akan membalaskan dendam orang tuaku dengan tanganku sendiri. Semua orang yang ikut andil dalam mencelakai orang tuaku kala itu akan aku hitung satu persatu, tidak akan aku lepaskan semuanya."
Bagus jika begitu. Tang Sihai merasa sangat antusias, namun dia juga berbicara dengan nada serius. Tuan Muda, mengenai masalah ini Anda tidak boleh bertindak gegabah. Banyak petunjuk di balik ini yang masih belum aku perjelas sampai sekarang. Jadi lebih baik dilakukan secara perlahan-lahan dan terencana. Jangan sampai mengekspos diri sendiri terlalu cepat. Ichen mengiyakan sejenak. Aku mengerti, kamu tenang saja. Selesai berbicara, Yi Chen kembali menambahkan, aku masih punya satu pertanyaan. Aku mohon kamu menjawabnya dengan jujur. Tang Sihai bergegas mengatakan, Tuan Muda, silakan Anda tanyakan. Yi Chen terlihat terhenti sejenak kemudian bertanya, apakah istriku Securan juga bagian dari rencana kalian? Tang Sihai bergegas mengatakan, ini sungguh bukan saya juga mengenal kakek dari istri Anda. Saya sungguh tidak menyangka dia bisa bertemu dengan Anda di lapangan konstruksi tempat Anda bekerja saat mengetahui bahwa dia menikahkan cucu perempuannya pada Anda. Meski saya tahu bahwa cucu perempuannya tidak pantas untuk Anda, namun saya juga tidak mencegahnya kala itu karena saya hanya ingin melindungi keselamatan Anda, sama sekali tidak ingin mengganggu kehidupan Anda. Ichen menghela napas lega di dalam hati. Dia tahu bahwa kehidupan masa kecilnya saat berada di panti asuhan merupakan rencana dari Tang Sihai, jadi dia sangat takut pertemuannya dengan Securan juga merupakan rencananya. Lalu dia berkata pada Tang Sihai, pengurus Tang, sampai di sini saja dulu. Aku masih ada janji dengan orang lain malam ini. Beberapa hari ini bantu aku untuk menyusun petunjuk yang ada di tanganmu. Jika ada kesempatan, aku akan mencarimu dan berbicara secara langsung. Baik Tuan Muda. Ichen menutup teleponnya, baru kemudian dia menyadari di pipinya tidak disangka dua waris air mata mengalir tanpa terasa. Baru dia ketahui hari ini, ternyata belasan tahun yang lalu orang tuanya dicelakai oleh orang jahat. Baru dia ketahui hari ini, ternyata belasan tahun yang lalu panti asuhan yang ditempati olehnya merupakan rencana yang disusun dengan seksama oleh Tang Sihai. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan informasi secara tuntas. Di matanya kembali terjadi perubahan yang drastis tentang dunia hari ini. Dunia ini seolah-olah berubah menjadi asing. Sebelumnya saat dia memiliki perasaan seperti ini adalah ketika dia mendapatkan kitab 9 misteri secara tidak sengaja kala itu. Sementara sebelumnya lagi perasaan ini muncul ketika dia berusia 8 tahun di momen saat dia mengetahui kabar tentang kematian orang tuanya. Pada saat dia kehilangan fokus, William menelponnya mengatakan, Mas Arji, kira-kira Anda kapan akan kemari? Perlu saya menyetir dan menjemput Anda? Tidak perlu. Ichen mengatakan, aku akan menjemput istriku sekarang juga, lalu pergi ke sana. Kalian tunggu aku sejenak. Selesai berbicara, dia memutuskan teleponnya, mengendarai sepeda listrik menuju ke kantor Securan. Di saat yang sama kantor ketua panti asuhan Jinling, ketua panti asuhan yang melihat Tang Sihai sudah selesai menelpon, kemudian bertanya dengan penuh hormat, pengurus Tang, apa yang harus aku perbuat sekarang ini? Tang Sihai menghela napas sejenak, kemudian berkata, karena Tuan Muda sudah tahu, maka kalian tidak perlu lagi terus tinggal di panti asuhan. Selanjutnya kembali saja ke posisi kalian di keluarga Yi. Aku akan mengurus semuanya untuk kalian. Selama bertahun-tahun ini, kalian sudah bekerja keras. Ketua panti asuhan segera membungkukkan badannya dan berkata, pengurus Tang, Tuan kedua memiliki budi besar terhadap kami semua selama hidupnya. Kami melayani Tuan Muda Yi Chen tidak akan mundur meski harus mati. Tang Sihai mengangguk-angguk lalu berkata, kalian semua merupakan orang unggulan yang dibimbing oleh Tuhan kedua selama bertahun-tahun. Selama belasan tahun ini kalian merendahkan diri dan menempati panti asuhan kecil ini
Bagi kalian ini tidak hanya sulit, namun juga tidak adil. Istirahat yang baik beberapa waktu ini, saat Tuan Muda mewarisi keluarga Yi suatu hari nanti, maka kalian akan menjadi tonggak penting yang membantu Tuan Muda. Pada saatnya nanti baru kalian melayani Tuan Muda dengan setia. Tuan Muda tumbuh besar di bawah pengawasan kalian, sifatnya murah hati, tindakannya tegas, juga bersikap adil. Jika suatu hari bisa menguasai keluarga Yi, aku percaya dia juga pasti tidak akan merugikan kalian. Ketua panti asuhan segera mengangguk dan mengatakan, ini juga dikarenakan Tuan Muda sudah mengalami banyak kesulitan sejak kecil. Oleh karena itu baru memiliki kualitas yang berharga seperti itu. Kualitas yang ada pada dirinya itu tidak pernah aku temukan dari seluruh keturunan anak orang kaya lainnya. Tang Sihai tersenyum tipis. Oleh karena itu membiarkan Tuan Muda hidup susah di panti asuhan kala itu, ini juga belum tentu suatu hal yang tidak baik jika dilihat dari kondisi sekarang. Pada akhirnya Tuan Muda tetap saja anak tunggal dari Tuan kedua. Ini yang disebut pepatah naga melahirkan naga, ponik melahirkan ponik. Aku yakin kemampuan Tuan Muda kelak pasti tidak akan lebih buruk dari Tuan kedua. Selesai berbicara, Tang Sihai mengangguk-anggukkan tangannya, menggerak-gerakkan tangannya, kemudian berkata dengan suasana hati yang senang, sudah, aku akan kembali ke Yanjing. Adakan rapat dengan semuanya beberapa hari ini, lalu serahkan panti asuhan kepada departemen yang bersangkutan di lokal kota Jinling. Aku akan memberikan sejumlah uang kepada kalian besok. Kalian pulang saja dulu dan kunjungi keluarga, lalu cari tempat liburan yang bagus untuk istirahat dengan baik. Ketua panti asuhan kembali membungkukkan badannya dan berkata, terima kasih pengurus Tang. Selesai berkata, dia baru kemudian kembali bertanya, oh ya pengurus Tang, bagaimana dengan Xiaoli? Dia tidak tahu apa-apa sebelumnya, namun sekarang sudah mengetahui banyak rahasia. Tang Sihai mengatakan, demi menjaga Tuan Muda selama bertahun-tahun ini, dia juga sudah banyak berusaha. Usianya juga sudah tidak muda, sudah waktunya dia pensiun dan beristirahat. Aku punya sebuah tanah di Kanada. Berikan saja padanya untuk masa tuanya. Kelak lebih baik jangan biarkan dia bertemu dengan Tuan Muda lagi kelak. Akan kita bahas lagi setelah Tuan Muda berhasil mewarisi keluarga Yi. Ketua panti asuhan berkata, Xiaoli masih memiliki seorang anak angkat, juga bekerja di panti asuhan. Adalah seorang anak yatim piatu yang tumbuh besar bersama dengan Tuan Muda. Dia masih tidak tahu akan hal ini sekarang. Aku takut Xiaoli tidak akan merelakannya. Tang Sihai menghela napas sejenak, kemudian berkata, coba bicara dengan gadis itu, lalu beritahu dia akan hal ini sambil melihat situasi, lalu suruh dia untuk ikut dengan ibu angkatnya ke Kanada. Di sana ada banyak etnis Tionghoa. Syarat dasar untuk bahasa di sana juga tidak tinggi. Mereka berdua akan bisa dengan cepat memulai hidup yang baru di sana. Aku juga pernah menyelidiki latar belakang gadis itu, sangat bersih, ditambah lagi dia menyukai Tuan Muda. Pasti tidak akan melakukan hal yang merugikan Tuan Muda. Baik, malam ini panti asuhan Jinling mendadak melakukan pergantian besar-besaran. Semua orang secara diam-diam membereskan seluruh barang bawaan mereka. Para pekerja yang ada di dalam kota juga tiba dan melakukan serah terima pekerjaan dengan orang yang bertugas sebelumnya. Tidak ada yang tahu mengapa tim pengurusan sebuah panti asuhan, mulai dari ketua panti asuhan hingga seluruh para pekerja, termasuk para koki di dalamnya, mendadak diganti semuanya. Apakah orang-orang ini melakukan suatu kesalahan besar? Namun tidak terpikirkan oleh mereka. Orang-orang ini ibarat sekelompok pasukan militer yang menjaga keamanan negara. Mereka telah selesai berperang menghadapi pertempuran yang berlangsung lama. Sekarang sudah saatnya mereka segera mundur dari medan tempur. Meski Tante Li merasa sangat tidak rela, namun dia juga tahu jelas dia dan Yi Chen sebelumnya sama sekali tidak mengetahui tentang hal ini. Namun sekarang dia sudah mengetahui beberapa rahasia, mengetahui identitas asli dari Yi Chen yang merupakan tuan muda dari keluarga Yi di Yanjing.
Jadi dia juga tahu jelas dirinya tidak mungkin lagi terus tinggal di sini karena sudah mengetahui informasi ini, meski tidak bisa dikatakan ikut terseret ke dalamnya, namun setidaknya dia tidak bisa lagi berdiri sendiri. Dia yang sekarang ini sudah dibawa masuk ke dalam sebuah kelompok, jadi harus mendengarkan perintah dari keluarga Yi. Jadi dia juga sudah memutuskan untuk mendengar perintah dari ketua panti asuhan pergi ke Kanada untuk beristirahat sejenak. Mengenai Li Xiaofen, Tante Li tidak memberitahukannya tentang fakta yang ada, hanya memberitahunya bahwa orang berjasa yang memberinya uang untuk membantunya mengobati penyakit waktu itu kembali memberinya uang untuk beristirahat di luar negeri beberapa saat karena dia juga tidak memiliki keluarga, jadi berharap Li Xiaofen bisa menerimanya bersama. Li Xiaofen menganggap Tante Li sebagai ibu kandungnya sendiri, jadi dia dengan alami menyetujui hal itu tanpa ragu. Lalu dia juga mulai membereskan barang bawaan, bersiap untuk ikut ke luar negeri dengannya. Tante Li berpikir nanti saat sudah sampai di Kanada, dia baru akan memberitahu Li Xiaofen tentang masalah ini. Yi Chen datang ke kantor istrinya dengan mengendarai sepeda listriknya. Begitu masuk ke dalam sejuran, kemudian bertanya dengan terkejut, "Suamiku, mengapa matamu merah? Benarkah?" Sambil bicara, Yi Chen menjulurkan sepasang tangannya untuk mengucek matanya, lalu berkata sambil tertawa, "Tadi ada pasir yang masuk ke mataku di dalam perjalanan." Sejuran kemudian berkata dengan penuh perhatian, "Kamu jangan lagi selalu keluar dengan mengendarai sepeda listrik. Kamu sudah membelikan 2 mobil untuk keluarga, tapi akhirnya malah membiarkanmu mengendarai sepeda listrik setiap hari. Hatiku sungguh merasa tidak nyaman." "Tidak masalah." Yi Chen tersenyum sejenak, lalu berkata sambil lalu, "Aku suka mengendarai sepeda listrik efisien dan cepat, sederhana dan praktis, juga ramah lingkungan." Sejuran tersenyum dengan pasrah. "Kamu ini, hal apa yang keluar dari mulutmu semuanya terdengar seperti tidak perlu diperhitungkan." Selesai berbicara, dia menutup komputernya, bangkit berdiri dan mengatakan, "Baru saja menyelesaikan urusan grup di Hao hari ini. Presiden Wang Dongsu dengan cepat menyuruh Departemen Keluarga untuk membayar biaya. Bagaimana jika aku membelikanmu sebuah mobil? Dengan begini, kamu juga akan memiliki alat transportasi. Tidak perlu. Jika aku sungguh ingin menyetir mobil, 2 mobil balap dari Presiden Wang dan Presiden Qin itu sudah aku setir sejak awal." Melihat dia yang tidak sedang bergurau, Sejuran hanya bisa berkata dengan pasrah, "Baik, katakan padaku saat kamu sudah puas mengendarai sepeda listrik." Yi Chen mengatakan, "Istriku, kita harus segera pergi. Aku masih ada janji makan malam hari ini." Sejuran bertanya dengan kaget, "Siapa sebenarnya yang kamu undang untuk makan malam hari ini?" "Tidak dikatakan." Meski sudah kutanyakan, misterius sekali. Yi Chen tertawa dan mengatakan, "Aku mengundang seorang tamu penting. Kamu akan tahu setelah sampai nanti." "Tamu penting?" Sejuran bertanya dengan heran. "Apakah lagi-lagi klienmu yang ingin melihat Feng Shui?" Yi Chen tertawa dengan mengatakan, "Untuk hal itu sementara dirahasiakan. Kamu akan tahu setelah ikut pergi denganku." "Baik." Sejuran mengangguk-angguk lalu berkata, "Jika begitu aku ikut dan menumpang makan denganmu malam ini." Setelah itu pasangan suami istri itu pergi meninggalkan kantor, datang ke area parkir. Yi Chen kemudian memasukkan sepeda listrik lipatnya ke dalam bagasi mobil BMW milik Sejuran itu. Lalu keduanya pergi ke Hotel Buckingham Palace dengan menggunakan mobil. Pada saat itu juga Wei Liang sedang menemani Gu Qiuyi dan Chen Duoduo duduk dan mengobrol santai di dalam ruangan mewah kelas atas. Saat Chen Zekai mendengar dari Wei Liang bahwa Master Yi akan mengadakan jamuan makan di sana, dia sudah melakukan persiapan penuh sejak awal. Mendengar tamu sudah sampai,
Dia kemudian datang ke ruang itu sendiri. Setelah dia membuka pintu, perjalanan masuk ke dalam ruangan, Chen Jiekai ketika itu menjadi tercengang. Tidak pernah terpikirkan olehnya meski di dalam mimpi yang duduk di dalam ruangan itu ternyata adalah nona besar keluarga Gu dari Yanjing, artis wanita yang paling terkenal dalam negeri saat ini. Gu Yuyi. Bagaimana Chen Jiekai merupakan perwakilan keluarga Yi di kota Jinling bisa dianggap sebagai orang menengah ke atas di antara bawahan keluarga Yi, jadi sangat jelas dengan keluarga besar yang ada di Yanjing, otomatis dia juga mengetahui latar belakang dari Gu Yuyi. Melihat dirinya tidak disangka berada di sini, hati Chen Jiekai terlonjak sejenak. Apakah tamu penting yang ingin dilayani tuan muda malam ini adalah dia? Seisi ibu kota juga tahu Gu Kyuyi merupakan teman masa kecil dan pasangan yang dijodohkan saat kecil dengan tuan muda. Juga tahu bahwa Gu Kyuyi dan keluarganya senantiasa mencari keberadaan tuan muda. Melihat situasi ini, seharusnya tuan muda sudah ditemukan olehnya. Namun, tuan muda jelas sudah menikah. Bukankah hal ini jadi sedikit canggung? Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menaruh, sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.